guys, selamat datang pendengar setia dari podcast Alivia dan Bria. Halo. Jadi kali ini kira-kira tema podcastnya apa ya? Apa Bri kira-kira? Tema podcastnya kita bedah novel. Buset, bedah novel, di mana kami akan membahas tentang satu novel. Tapi novel apa ya kira-kira? Yang populer. Dulunya lanjutannya Gila. Waduh, Tahu nggak nih kira-kira? apa ya? Jadi sesudah Milea ini siapa ya penggantinya Milea kira-kira? Siapa Bri? Siti? Aduh kok Siti? Kok Siti sih? Jadi yang benar itu Siapa Anjika. Jadi sebenarnya nama Anjika ini sudah pernah muncul dalam seri ketiga dari buku Gilan yang berjudul Milea, Suara dari Gilan. Tetapi sosok kekasih baru Dilan ini baru muncul secara utuh melalui buku Anjika, Dia yang Bersamaku tahun 1995. Buku ini dirilis untuk pertama kalinya pada Agustus 2021 di bawah penerbit Pastel Books. Lantas, bagaimana sih cerita dan sinopsis dari Anjika 1995 ini? Jadi gimana? Jadi gini, novel Anjika ini bercerita tentang kisah cinta Dilan setelah putus dari Milea saat berada di SMA. Waduh, ini ceritanya emang penggantinya Milea banget ya? Ya, jadi ganti. Goodbye Milea, say goodbye to Milea. Semoga Milea diberikan pengganti pasangan yang lebih baik daripada si Dilan ya. Aminin dulu, amin. Lanjut Bri. Terus cerita ini tuh lanjutan dari trilogi Dilan, yaitu Dilan 1990 dan 1991 dan Milea Suara dari Dilan. Nantinya film Anjika akan memperlihatkan kisah yang terjadi 24 tahun yang lalu, tahun ketika Anjika masih remaja dan baru berusia 17 tahun. Saat itu dia sudah mulai menjalin hubungan dengan Dilan dan menyandang status sebagai kekasih baru mantan anggota geng motor tersebut. Terus cerita ini dimulai waktu kapan sih? Jadi latar tahunnya deh. Kapan ya? Kok jadi balik nanya? Ya. Jadi latar waktunya ini tuh dimulai pada tahun 1995 silam. Saat itu Dilan sudah kuliah dan merupakan mahasiswa tingkat 3 di sebuah perguruan tinggi. Tingkat 3. Oh, berarti semester 3. Bukan jadi maba lagi ya. Itu pertama kali jadi cutting. Oh my god. Suatu hari dia bertemu dengan seorang siswi SMA bernama Anjika yang ternyata menjadi tokoh penting dalam kisah cintanya yang selanjutnya. Bentar, aku masih keinget Milea terus deh. Maaf ya Milea. Meski memiliki usia yang berbeda dan berbeda jenjang pendidikan yang berbeda pula, tapi takdir mempertemukan mereka untuk membuat sebuah cerita yang menarik untuk diikuti. Wah, ceritanya gimana nih Bri? Ceritanya jadi gini. Pada awalnya itu Anjika lihat Dilan tuh orang yang selalu bertingkah aneh, ya freak lah. Oh my god, freak. Terus menyebalkan. Sorry. Ya, Baik. terus Enggak, aku bercanda. Oke, lanjut, aku bercanda. Terus sering berjalannya waktu, pemikiran tersebut pun hilang atau berubah. Setelah beberapa peristiwa, Anjika mulai berpikir jika Dilan ini adalah orang yang baik dan menyenangkan. Pelan-pelan hubungan mereka semakin dekat. Itu ceritanya. Awal mulanya. PDKT gitu ceritanya. Iya. Ini kira-kira si Dilan ini emang niat PDKT apa enggak ya? Apa emang Anjika aja yang lama-kelamaan baper sendiri gitu? Terus ini nih dari segi Dilan yang merupakan mahasiswa cerdas dan kreatif mulai sering datang ke rumah Anjika. Wah, kayaknya ini emang buat PDKT deh. Untuk apa?
Dilan ke rumah Anjika untuk membantunya mengerjakan tugas sekolah di ruang tamu. Bahkan karena kedekatan Dilan dan keluarga Anjika, dia sudah dianggap sebagai anak oleh orang tua Anjika. Waduh, belum minta restu tapi udah direstuin nih kayaknya. Calon mantu ya. Ya, calon mantu. Kira-kira mereka bakal nikah nggak ya? Terus gimana nih tanggapan si Anjika melihat si Dilan ini deket sama orang tuanya? Kalau itu tanggapannya kayaknya biasa aja sih ya. Aduh, biasa aja. Kayaknya. Dilan Soalnya semangat ya Dilan. aku belum baca penuh sampai habis. Gitu. Iya sih, masih sampai Masih setengah-setengah. masih sampai setengah-setengah. Kalau pengetahuanku itu gimana reaksinya si Anjika? Anjika tuh awalnya nggak mudah jatuh cinta guys. Tapi karena Dilan ini kan tadi kan katanya itu freak, terus habis itu lama kelamaan kan dianggap baik hati gitu kan. Ya. Itu lama kelamaan Anjika ini berhasil dibuat tergila-gila pada Dilan. Tekniknya Dilan berhasil. Patut dicontoh sih, patut dicontoh. Udah sering nyoba. Waduh, berhasil nggak? Wah, nggak tahu. Belum ada testimoninya. Meski begitu, hubungan asmara keduanya ini tidak mudah guys. Banyak lika-liku dan rintangan yang harus mereka lewati untuk mempertahankan hubungannya. Nah, lika-likunya ini gimana sih guys? Waduh, kalau diceritain di sini nanti kesannya spoiler nih. Gimana kalau misalnya kalian baca sendiri bukunya sampai habis, karena emang seseru itu guys dibuat. Jadi kerasa ke pembacanya. Benar. Itu feelingnya itu dibuat naik turun gitu loh, apalagi buat kalian cewek-cewek yang lagi red day, yang lagi moodnya naik turun. Waduh, buku Anjika ini pas untuk bermain adrenalin terhadap mood kalian gitu. Terus selain novel, Anjika ini juga diterbitkan berupa film guys. Nah, film ini juga judulnya itu ya Anjika 1995 gitu. Sebagai spoiler aja nih guys, spoilernya itu film Anjika ini nanti diperankan sama JKT48, itu yang jadi Anjika. Kalau yang jadi Dilannya itu Abrani Yasis. Ya kalian wota wajib nonton sih. Bota apa? Bota. Oh, Bota itu fansnya JKT48. Iya, FJKT. Aku nggak ngikutin sih guys, jadi aku nggak tahu. Maaf ya. Kayaknya dia juga Bota deh. Enggak. Bohong. Cuman suka lagunya. Oke. Nah, berhubung novel ini sepertinya sudah selesai kami bedah ya. Bukan bedah sih, lebih tepatnya ngasih spoileran dikit. Jadi berhubung sudah selesai, kami izin undur diri. Mohon maaf kalau misalnya aku, Alivia dan Brian ada kalimat, ada salah kata di video tadi. Kami minta maaf ya guys. Kami pamit undur diri. Dadah. Bye bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye.